Oke guys, kali ini ada servisan dari GNQ ya. GNQ ini bodinya pecah. Nah di sini aku harus gimana nih mengakal ini, memperbaiki bodi ini pecah dan retak sampai sini ya. Ini retak sampai sini guys. GNQ ini memiliki mekanisme tahan air. Jam tangan ini sebenarnya memiliki kemampuan tahan air yang cukup bagus. Oke, seperti apa langsung saja kita proses. Kita proses dulu perbaikannya. Udah jam retak gini guys. Ini sampai sini letaknya itu. Ini silnya juga udah kemakan, ini silnya di sini gitu. Nah seperti ini guys. Aduh, silnya udah gak bisa dipakai ini guys kalau kayak gini. Kalau diperbaiki bagaimana? Sil kotak kayak gini tuh susah carinya, susah. Cari sil kotak kayak gini susah. Untuk mesin sendiri ini kayaknya udah nggak bisa diperbaiki ya. Pada hasil ini juga udah nggak bagus ya hasilnya ini. Terus itu jam tangan kayak gini menggunakan jam tangan apa itu background fosfor. Apabila nanti dia dalam gelap, dia akan mengeluarkan cahaya alami. IC-nya udah hancur kayak gini ya. Ini IC maupun spoolnya kayaknya udah tidak bisa digunakan. Ini kita sampingkan dulu. Sampingkan dulu aja, ini aja. Gimana ini enaknya ini? Kalau tak finishing ini pecahnya udah sampai sini. Oke, langsung aja kita proses lah. To the point aja, to the point kita proses. Aku menggunakan ini ya. Menggunakan tool 2 UUL. Yang ini kita gunakan, yang ini. Karena mekanismenya ini saya rasa langsung kita pahat, tidak usah kita apa itu kasihkan dikasih juga nggak apa-apa sih. Kalau dikasih nanti gimana sih, jelek mungkin ya, kita gimana, potong aja. Kalau kita finishing ini kita kasih plastik di sini itu tidak bagus juga nanti. Nah itu adalah seni, pilihan kita itu adalah seni memperbaiki jam gitu. Tidak asal memperbaiki tapi juga menggunakan seni, mekanisme, logika, dan seni gitu. Untuk penyesuaiannya kita menggunakan seni itu sendiri ya.
aduh, sebentar guys, langsung kita praktekkan aja sini. Nah, kita potong aja di sini dulu. Potongnya hati-hati guys ya, itu ada garisnya, kita ikuti aja garisnya. Nah, untuk bagian sudut ini motongnya juga hati-hati, pelan-pelan saja. Nah, tarik gitu. Sebentar, aku mau, aduh, buat kopi dulu guys. Oke, setelah ngopi kita bisa lanjutkan, lagi. Kita potong juga yang ini guys. Potong tengah dulu biar serasi. Ini potong tengah dulu. Hati-hati ya untuk ini ya, yang jangan sampai aduh malah tergores ke sini guys. Nanti kita finishing gampang lah. Nah, ini dulu kita potong dulu yang bagian sini. Bisa menyilang, bagaimana kalau menyilang? Kayaknya kalau lurus dia kita malah kurang fokus. Kita coba untuk menyilang. Nah, ini kalau menyilang kan enak.
Oke, nah seperti ini ya. Ini ada goresan sedikit, nanti kita finishing di situ. Ini kita bisa menggunakan PMS, ini juga cepat sebenarnya. Ini jangan dicongkel gini ya, itu nanti malah retak itu. Gini aja. Nah gitu. Ini ada tipis. Fungsinya yang penting kita lepaskan ini dulu, lepaskan ini dulu. Nah gitu. Nah itu seperti ini ya nanti kita. Oke, sekarang kita finishing pinggirnya biar rapi ya. Kita finishing menggunakan peso dulu, ini hasilnya bagaimana. Kita uji coba juga, jangan langsung menggunakan itu. Kalau bisa bagus menggunakan peso ini ya, peso aja. Oke. Ini bagus, ini peso udah cukup. Ini masih retak tapi yang penting udah. Aduh ini jatuh lagi, ini kena pecah ini guys. Nah mesinnya pecah, nanti ya gak apa-apa lah, yang penting apa ya. Ini masih sedikit. Oke. Udah, ini ya begini. Ini masih pecah, ini juga pecah ya, dalamnya ini juga pecah. Nah nanti kita gampang lah kalau masalah itu. Yang penting casingnya dulu kita serasikan. Kalau misalkan nggak diserasikan bagaimana ini? Nggak bagus ya kalau nggak serasikan ya. Ya udah kita serasikan sama seperti yang itu. Kita serasikan aja
sebenarnya ini kalau nggak disesuaikan kan nggak apa-apa, namun dilihatnya kurang ergonomis, kurang pas gitu. Oke sini. Kita potong. Nah, kita potong sini. Kurang pas, harus dalam, kurang dalam, takutnya nanti retak kalau nggak dalam. Ah, kalau nyervis body kayak gini ya gitu, aku biasanya matoknya agak mahal guys, karena kita servis body dan juga mesin. Kalau yang kayak gini paling aku matoknya 30.000 gitu, nyervis bodinya. Itu belum mesin, cuma bodinya aja ya kayak gini. Meskipun kelihatannya mudah gitu, namun menggunakan proses yang cukup lama. Kalau ganti warna gitu, finishing body juga itu sekitar berapa, 50.000 aku matoknya. Ini biar cepat kita langsung gini aja ya. Ini nggak bisa ini kalau misalkan aku nggak, harus perdalam dulu, kalau nggak dalam nanti pecah. Nah, itu kelihatannya mudah tapi nggak semudah yang kita bayangkan, nggak semudah kelihatannya gitu. Nah, gitu.
namanya tukang servis itu ada yang rumit, ada juga yang enggak rumit kerjaannya gitu. Ada yang rumit tapi bayarnya dikit, juga ada yang enggak rumit justru bayarnya lebih gede juga ada. Jadi kayak gini ya, kita finishing dulu ininya dengan cara mengeriknya seperti ini. Nah, ini masih belum rata, kita ratakan dulu menggunakan ini. Hati-hati pisau ya. Ini lalu kita finishing. Nah seperti ini udah. Ini apa sih? Ini macet di sini. Kita kasih minyak dulu ininya. Nah ini untuk apa itu kan, ini ada retaknya di bagian sini ya. Kok udah pecah. Duh ini guys, belum tahu apain kok malah udah pecah. Waduh, tapi tidak apa-apa lah, kita akan tenaga ahli sudah bisa guys. Nah, gitu. Jadi kalau masalah gini kecil enteng gitu, gak masalah. Yang sini udah pecah. Ini sudah sangat parah ini. Lalu kita setelah bodi ini sudah, kacanya kita nanti kita perbaiki kacanya juga.
Oke, kita bagian ini lalu kita sudahi ya. Kita gunakan ini, kita ganti ini kaca, ganti finish ini dulu. Ini masih satu di sini. Wah, sulit nih. Gini aja. Ini juga tidak bagus. Nah, gini. Kita congkel langsung. Buang. Nah, mesinnya ini karaton ini bisa merusak mesin kayak gini. Tuh. Sebentar, ini hujan-hujan dingin. Menikmati dingin sambil bekerja itu kenikmatan tersendiri. Satu dulu. Bismillah. Jadi kita bersihkan dulu ya karetnya ya guys ya. Yang penting karetnya itu udah apa ya, nggak jatuh-jatuh gitu. Kalau jatuh-jatuh itu nanti malah merusak mesin. Gini aja cukup, kita nggak bisa benar-benar membersihkannya seperti baru lagi ya, nggak bisa. Kalau nggak bisa, yang penting fungsinya tidak mengganggu gitu aja. Karena apa kita bersihkan kayak gini, karena fungsi karet ini nanti mengganggu. Kalau misalkan nggak dibersihkan, itu mengganggu mesin. Mesin itu kan terjadi dari beberapa gear. Nah, kalau gear itu ada satu kotoran sedikit yang menyelinap di sela-sela bertemunya gear dan gear gitu, maka itu akan menjadi beban restorasi perputaran mesin gitu. Nah, seperti ini dah. Set. Nah, oke. Ini aja. Kita ganti mesin. Ini segini tuh gimana nanti? Oh iya. Oke, yang penting ini dulu lah. Ini ada yang pecah sedikit di sini. Oke, nanti mudah perbaikannya seperti apa kita coba. Yang pentingnya dulu kita perbaiki ya di sini. Kita perbaiki di sini dulu. Oke, lalu aku apa ini? Ganti mesin ya, ganti mesin.
Aduh, bateraiku juga habis ini, aku tak cari baterai dulu. Nah, setelah ke warung sebelah aku dapat baterai. Bisa jadi sama kedelai kayak gini guys. Sebentar, makan dulu aku guys, makan. Ya, setelah siap kita lanjutkan lagi guys. Karena ini tidak ada kalendernya, itu kita nggak usah ribet. Nah, gitu nggak ada kalendernya, masalahnya enaknya itu gitu, nggak usah mengatur AM PM, langsung pasang saja di atas semua, ini ke atas semua di angka menunjukkan angka 12. Tarik tuas, gitu seraya mengatur akhir enak kayak gitu. Itu kita bisa menggunakan alat seperti ini. Nah, ini alat bantu ya, meskipun ini bukan alat, itu apa itu macam apa itu lantai ya, yang untuk lantai itu kita bisa digunakan menjadikan ya namanya alat juga, alat untuk berpinja gitu. Kita sudah belajar logika sampai sini itu udah menguasai. Kok dol ini mesin baru kok dol toh. Nah, kalau mesin baru dol ini bisa goyang kayak gini. Nah, itu kalau dol kayak gini bisa digetarkan kayak gini ya, itu biasanya komponen pada gear-gear itu dia kurang. Nah, itu kayak gini, komponennya itu kurang pas biasanya. Jadi teman-teman bisa menggoyangkan gini, jangan keras-keras ya, gitu kayak gini aja. Nah, gitu. Itu gear, antara gear itu kurang pas. Oke, selanjutnya ini jadi nggak jamin mesin baru itu bisa atau tidak, itu juga nggak jamin. Kadang yang mesin baru akan baru beliin jumlah banyak, nah ini hidup ya. Oke, lalu permasalahannya lagi di mana ini di sealnya sama bodinya, seal sama body gitu. Oke, ini kalau misalkan nggak tak finishing ini mempengaruhi apa itu. Oke lah, yang penting pasang dulu gitu. Sebenarnya ini dibersihkan terlebih dulu sebelum dipasang. Duh, ini habis hujan semua. Ini apa itu agak basah-basah semua nih, karena seharian semalaman full hujan terus dari kemarin. Teman-teman yang memiliki dampak banjir semoga ditabahkan dan mudahkan, dan semoga cepat surut yang terdampak banjir ini ya guys ya. Oke, langsung saja kita seperti ini gitu.
Ini udah pas dan bisa. Sebelum nanti kita bersihkan semua, ini cuma terus ininya masangnya ini guys. Nah ini aku punya seal kotak enggak? Kalau enggak punya ya terpaksa aku menggunakan membuat seal kotak. Kalau membuat seal kotak itu juga perlu biaya tambahan sebenarnya sih. Kami tak coba dulu biar enggak langsung itu. Aku gunakan ini bisa enggak ini? Coba kita gunakan sil bulat ini menjadi kotak gitu. Kalau enggak ya kita panaskan. Sil ini kita beri panas gitu yang menjadi kotak. Silnya ini juga ada keras ini. Ini aku bingungnya ini, dia minta tahan air sih. Tapi kalau silnya enggak ada gitu, alat yang menggunakan mendukung itu enggak ada, bagaimana guys? Alat yang digunakan untuk mendukung kemampuan ketahanan air itu juga harus melalui syarat-syarat tertentu. Nah ini ada kotak guys, kotak tapi tidak bisa guys. Nah ini kotak tapi tidak bisa. Nah itu yang susahnya itu di situ. Oke, karena biar nggak makan waktu gitu, kita makan hati aja. Nggak makan waktu berarti makan hati. Gimana ini sini ya? Aku harus menggunakan apa ini naknya ini? Di sini. Ini juga kalau tak pasang lagi bagaimana ini? Tak pasang ini kebesaran guys, dipasang kebesaran. Nah ini menjadi pertanyaan sulitnya itu di sini guys. Tak pasang ini kebesaran, tak cari dulu ada enggak? Enggak ada, aku cari-cari sil kotak itu enggak ada. Nah, aku menggunakan ini bagaimana ya? Kalau aku menggunakan ini, kita buat kotak dulu. Jadi cara membuatnya ini bagaimana ini? Oh gini aja. Nah ini. Ini juga tidak bagus, tidak bisa ini. Ini tak buat kotak seperti ini juga kurang. Tapi kalau misalkan ini ya gitu, itu kebesaran ini kurang dari ini. Yang kayak gini sebesar ini dikit. Nah kita tak cari dulu. Nama dapatnya ini. Kalau aku membuat kotak seperti ini nanti jadinya kotaknya kurang besar. Kalau tak buat dengan ini seperti ini.
Nah ini segini ya. Nah setelah cari-cari aku tuh baru dapat ininya kotak ya. Mau tak buat kotak dengan ini itu nanti kelamaan. Coba ini kira-kira pas enggak pas. Jadi pas-paskan aja lah. Coba aku menggunakan ini aja. Nah, gitu. Kalau kotaknya ini enak guys. Nah gitu. Kita bisa gini kan. Namun kalau kotaknya seperti itu ya nggak susah. Kotaknya harus disil itu. Oke, setelah ini baru kita panaskan silnya ini menggunakan ini. Kita membuat sil sendiri ya. Membuat sil kita panaskan dulu sebentar. Kalau aku di sini dengan cara seperti ini. Namun kalau aku di sini nanti kameraku merespon ini ya, merespon panas. Jadi aku di sini aja. Sebentar aku menggunakan ini biar tidak panas. Sudah tak buat, teman-teman bisa. Ada ini agak lengket dikit ya, tidak apa-apa lah. Aduh panas banget. Nah ini udah tak buat ya. Nah, itu tinggal kita cek dulu panasnya. Ini panas itu. Kita setelah ini kita kurang, ini bentuknya kurang panas ini guys, kurang panas. Oke, kita perlu beberapa menit. Kalau tadi kan cuma sebentar ya soalnya. Oke, jadi kalau sebentar itu berarti saya jeda gitu aja. Oke, ini cukup lumayan panas tapi nggak terlalu panas. Kita bisa press menggunakan ini aja gitu, menggunakan panas sedikit. Nah gitu, nah gitu kita gunakan ini aja biar enggak, kita press. Nah gitu supaya ininya bisa menjadi kotak silnya gitu. Press di sini. Sebenarnya itu kurang panas tadi, tapi ya gimana ya, karena harus cepat ini juga gitu, harus meluangkan waktu lebih, biayanya itu ndak cucuk gitu. Waktunya aku berdasarkan waktu, kalau biayanya ndak cucuk ya, karena harus masih banyak yang harus diservis. Setelah ini kita lepas gitu ya, kita lepas. Jadi kalau kurang panas ini dia bisa atau tidaknya itu kurang kayaknya. Nah ini seperti ini jadinya, ini kurang panas. Kalau ini ya bentuknya itu kurang panas, jadi agak semi kotak, tapi tidak apa-apa lah. Semi kotak seharusnya sampai panas, benar-benar panas itu. Itu tadi kurang panas. Itu ini kurang ya, kurang semi kotak dia. Kita panaskan lagi juga tidak apa-apa.
Jadi kita perlu sikunya saja ya, membuat sikunya ini kurang panas, kita panaskan lagi. Nah, saya cek dulu. Nah ini kita coba dulu, masih kurang panas ya, gimana. Ini diamkan beberapa saat ya. Kita coba buka apakah sudah membentuk. Soalnya aku juga nggak bisa panas ini, buru-buru juga. Gitu, oh gitu. Yang penting semi-semi aja dulu, aku nggak apa-apa. Oh gitu, ini malah merubah desainnya, merubah dari itu. Kurang sabar ini, kurang sabar dikit. Kurang sabar mengkecil kotaknya ini. Ini juga sudah. Atau bisa menggunakan korek, coba gitu langsung. Namun jangan sil yang ini udah sudut-sudutnya itu ndak sinkron lagi ini. Nah cobalah ini dulu, buat dicoba gimana tadi sikunya yang sudah kita buat. Kalau ini gitu. Kalau menggunakan pemanas yang halus itu, aku menggunakan korek kayak gini. Nah gitu, coba saya menekan dulu. Nah ini apa itu, coba ini aku dengan korek ya. Korek itu kan panasnya lebih terpusat. Nah ini kurang dikit, tidak apa-apa ya, seperti ini. Nah, seperti ini itu udah ya. Nah kita gini akan dulu. Nah gini ya. Paling tiba tuh ya. Cukup seperti ini ya. Oh aduh guys malah patah ini. Ini yang kalau pakai korek itu seperti ini guys. Aduh ini guys. Udah bagus malah patah. Harus cari lagi nih. Nah kita coba lagi menggunakan yang ini. Ini udah, kalau menggunakan korek itu di situ guys. Ke apa ya? Itu di sinilah seperti ini jadinya. Kurang apa ya? Kurang maksimal. Jadi kalau kebablasan dikit itu bisa itu terbakar kayak gitu. Aku menggunakan ini, coba sekali lagi saya ulangi. Uji coba yang kedua kali ini gagal guys, karena aku menggunakan korek soalnya guys. Ini gara-gara korek gitu, gara-gara korek jadi uji cobanya gagal. Lalu bagaimana ini enaknya ini? Nah seperti ini bagaimana enaknya gitu, aku juga bingung ya. Ini sedangkan dituntut untuk harus tahan air. Oke, aku cari dulu. Oke, karena kita diburu waktu yang cepat. Kalau aku menggunakan sil ini, aku tentunya harus menggunakan pemanas yang baik. Apalagi korek saya lah kayak gini ya. Itu kita langsung to the point. Nah ini mekanismenya sama seperti aku membuat perpak pada mesin tumpeng gitu.
Jadi waktu perpak mesin dompeng itu seperti ini aja. Ini adalah gabang atau alat atau bahan-bahan atau apa itu yang mengandung silikon, yang mengandung atau barang-barang yang mengandung silikon itu sendiri. Kali ini enggak silikon, ini gabus. Nah, gitu. Saya buat perpak. Nah, ini bisa diuji coba di motor itu juga bisa. Karena ini aku mempersingkat waktu sebenarnya ya. Gimana? Oh, ini aja langsung tak sini aja lah. Udah. Atau ini aja lah. Nah, yang mana ya? Oh, yang ini tak pepetkan saja biar nanti enak gitu. Biar aku motongnya cuma separuh. Nah, ini bisa dibuat di seluruh mesin ya. Teknik seperti ini itu teknik darurat. Aku sebenarnya darurat itu bisa dibuat di apa ya, mesin dompeng, mesin mobil, motor itu bisa. Kalau aku dulu seperti ini teknik saya. Nah, menggunakan alat-alat atau bahan-bahan yang mengandung silikon itu seperti apa, itu pipa plastik. Nah, itu pipa plastik atau biasanya disebut gabang. Dalam pertanian juga ada itu kan. Nah, gitu. Ini ketika aku darurat, aku menggunakan teknik seperti ini. Seperti ini. Nah, karena kita sudah menggunakan berbagai cara ya, tidak bisa. Pas ini dulu seperti ini. Nah, berbagai cara tadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman sabar menggunakan pemanas yang stabil, menggunakan teknik seperti itu bisa. Nah, di sini kita menggunakan teknik seperti ini karena keburu yang namanya waktu. Nah, gitu. Untuk mempersingkat waktu saja. Ada banyak cara sebenarnya. Ini bukanlah seal yang sebenarnya. Jadi ini seal apa itu? Seal darurat. Yang saya buat ini adalah seal darurat. Nah, ini bukan seal ya, ini gabus. Tapi kita pergunakan, alihkan fungsi menjadi seal. Bisakah? Apa ini secara mekanisme, secara material tidak mengandung yang namanya silikon. Tidak mengandung yang namanya silikon. Jadi nanti kita akan ubah menjadi silikon gitu. Karena aku kalau misalkan teknik seperti itu yang saya menggunakan dengan bahan seal itu waktunya yang enggak ada, guys. Waktu kita fokusnya tadi kan banyak, bukan itu aja. Nah, seperti ini.
menjadi pertanyaan kedua gitu. Pertanyaan kita harus apa ini? Ini juga ada gambar ke sini. Ini kebesaran ini. Oke, kita potong tuh menjadi dua aja, ini menjadi dua bagian. Alatnya juga nggak mendukung ini guys. Tak gunakan alat gunting besar aja. Alat nggak mendukung itu juga mempengaruhi kinerja ya. Nah, kita gunakan bahan gabus seperti ini. Nih. Lalu kita ini kita pipiskan saja, tipiskan. Gitu, tipiskan saja. Nah, kita lapisi silikon dengan silikon. Ini jadi kalau bagusnya itu harus menggunakan teknik pemanas untuk dibuat kotak seperti ini. Cuma karena apa itu waktunya aku nggak mau lama-lama, karena pokok pembahasan kita itu adalah service secara global, bukan hanya berfokus pada satu jenis order deal ya. Ini jadi kan tadi body dan lain-lain kita harus menggunakan waktu. Nah, secara ini kalau customernya kan secara biayanya itu minimal, jadi pekerjaan kita sebisa mungkin ya menyesuaikan gitu, biar terjadi balance, nah gitu, antara biaya sama produksi, nah gitu, biar terjadi yang namanya keseimbangan gitu, kesetaraan gitu. Kalau dalam China itu kan ada yin dan yang gitu. Oke, ini juga aku nyervis body, nyervis apa itu sealnya juga seperti ini ya guys. Ini juga kebesaran guys. Ini kebesaran juga ini, anjay bener ini guys.
Oke, kita ginikan aja. Geprek ini banyak cara, kita gunakan banyak cara. Gunakan banyak cara seperti ini juga bisa. Langsung diplek gini aja. Wih. Oke, kita cari, ada 1000 cara. Maksimalnya maksimalkan. Oke, nah ini langsung saja blok ini aja. Gitu, kita maksimalkan dengan blok, menggeblok, memblok gini aja gitu. Kalau pakai sil itu enggak ada, kita blok. Ini untuk tahan air bisa enggak? Gitu. Sekalian uji coba ya. Sekalian uji coba. Menguji dan mencoba. Gitu. Coba. Mana tadi? Oke. Gitu. Pakai cara ini tidak bisa, cara itu tidak bisa. Gitu. Kita pakai cara selanjutnya. Ini ada banyak cara. Sebenarnya cara-caranya itu kan banyak itu. Ini tidak masuk. Nah, ini pasti bocor kalau ini. Kalau ini tak teruskan pasti bocor. Tuh, ini bocor. Wow. Waduh, ini juga hilang ini guys. Ini tuh nggak sadar aku hilangnya di mana, di sini atau di tempat lain ini. Waduh guys. Nggak sadar aku ini guys. Coba tak cari dulu. Oke, untuk servisan yang ini karena mengingat waktu saya ini juga harus pergi juga gitu, mau pergi berangkat itu kerja lagi
kita buat season kedua guys ya, karena masih banyak kerjaan yang harus dikerjakan. Kita buat season selanjutnya. Oke, nantikan teknik-tekniknya tentunya di channel Jendela Wali.